Halo, perkenalkan, nama gue Marshall, gue berusia 30 tahun. Saat ini gue bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kopi. Halo, nama gue Christian. Gue sekarang umur 24 tahun. Sekarang gue wira swasta di bidang plastik. Gue mau ceritain background story gue sebelum gue mulai usaha di bidang plastik. Gue dulu tuh punya production house. Gue tuh mulai production house itu karena hobi. Hobi gue dari foto video. Cuman karena berjalan waktu tuh gue tuh ngerasa stuck, capek, bingung. Sampai satu titik tuh pada saat itu tuh muncul. Gue inget banget momen itu tuh. Gue kebangun jam 3 pagi. Waktu itu gue lagi kerja proyek hotel, salah satu hotel di Bandung. Gue bangun jam 3 pagi, gue termenung di WC. Gue tuh nanya ke dalam diri gue kayak, kenapa sih gue tuh masih ngelakuin ini? Gue tuh ngerasa kayak, yes, this is my hobby. Tapi gue nggak yakin kedepannya gue bakal bisa di sini terus. Gue nggak mungkin dong udah tua masih bawa kamera, pegang-pegang kamera, angkat-angkat tas 10 kilo. Gue tuh ngerasa itu tuh selalu muncul di benak gue, selalu muncul di pertanyaan di otak gue. Sampai gue ngerasa tuh apa yang gue lakuin hari itu tuh kosong. Lambat laun, sejak saat itu tuh performa gue turun. Ya hasil gue turun, semua kualitas turun, mental gue turun, fisik gue turun karena pikiran itu. Gue ngerasa kayak capek aja gitu. Teman-teman sekeliling gue yang di PH gak ada yang tahu gue punya pikiran itu. Gue nutup-nutupin hal itu tuh. Setiap kali yang gue kerjain tuh hampa, bimbang. Sampai kemarin pandemi menghajar, akhirnya gue tutup PH gue. Terus kondisi keluarga juga nggak bagus, ekonomi karena COVID-19. Penghasilan gue satu tahun hilang karena kan gue di PH. Terus bokap keluar dari perusahaannya. Kan penghasilan keluarga nggak ada tuh. Terus gue mikir kayak, gimana ya nasib gue, gimana nasib keluarga gue. Struggling lah di situ. Tapi tuh gue bersyukur kalau gue tuh punya keluarga yang hangat, keluarga yang support, dukungan satu sama lain. Akhirnya itu kita mencoba bangkit lagi. Satu keluarga kita mulai satu bisnis plastik. Kita bidangnya di distributor plastik. Awal tuh gue bingung kenapa kejadian kayak gini tuh masih bisa kejadian di gue. Karena gue rasa fine-fine aja sebelumnya. Gue ngerasa ya walaupun gue bingung tapi gue ngerasa ekonomi gue aman, semuanya aman. Cuman sampai satu waktu ya kejadian. Sampai gue waktu ngerintis bisnis ini di plastik, gue sampai nanya kayak, Tuhan kenapa sih gue dijadiin kena kejadian kayak gini? Dulu gue perasaan masuk keluar hotel buat approach mereka dengan jas, dengan kemeja bersih. Sekarang gue masuk keluar pasar yang mohon maaf ya becek, ketemu orang yang macam-macam golongan, macam-macam background story mereka, macam-macam latar ekonomi mereka. Cuman gue jalanin karena gue ngerasa kayak gue melihat sesuatu masa depan di sini. Bener ternyata lambat laun tuh gue dari yang mulai nggak punya karyawan, sekarang udah punya karyawan, nambah satu persatu tuh setiap kali. Terus dari omset gue yang kecil banget di bulan pertama, boro-boro buat nutupin income ya, buat nutupin pendapatan gua kemarin, cuman buat nutup kos sebulan aja nggak cukup gitu. Sampai sekarang gua udah ngerasain omset ratusan juta setiap bulan. Gua ngerasa kayak ternyata tuh Tuhan punya rencana di hidup gua. Gua ngerasa apa ya, setiap kali gua ketemu pedagang-pedagang kecil di pasar, gua tuh ngerasa kayak punya harapan buat ngebantu mereka. Gue punya panggilan, punya keinginan buat bantu mereka. Dan gue rasa itu kayak itu purpose of life-nya gue gitu ternyata. Kayaknya gue ngerasa seneng pas ngebantu mereka. Karena itu juga gue ngerasa
kayak gue bisa membantu orang lain melalui channel ini, karena gue selain gue bisa bantu pedagang kecil, tapi gue pengen ngebantu juga orang-orang lain yang sempat ngerasain di posisi gue, yang nge-stuck, bingung, bimbang, buat nemuin purpose of life-nya mereka. Jangan-jangan apa yang lu lakuin sekarang bukan purpose of life-nya lu, sampai lu ngerasa hampa, lu ngerasa bingung. Gitu sih, karena di channel ini kita bakal ngundang-undang profesional ke depannya untuk ceritain gimana ceritanya mereka, ceritain gimana mereka nemuin purpose of life-nya mereka. Itu sih dari gua. Oke, this is my story. Gua dari kecil hidup berdasarkan instruksi orang tua gua. Hampir semua instruksi yang mereka berikan harus gua kerjakan dan lakukan. Memang benar, berkat kegigihan dan usaha yang mereka berikan, gua sempat menjadi salah satu atlet nasional dan mewakili nama harum Indonesia di ajang internasional. Namun sebenarnya di balik semua prestasi itu tersimpan keluh kesah yang gue tidak pernah bisa sampaikan ke mereka. Selama ini gue menjalankan itu dengan terpaksa dan tanpa ketulusan. Ketika gue memasuki kuliah pun, gue masih terkurung dalam dunia yang orang tua gue inginkan, di mana anak-anak lain bisa memilih, menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Gue sama sekali tidak diberikan kesempatan itu. Gue teringat satu momen di mana salah satu orang tua gue berkata bahwa setiap perusahaan pasti membutuhkan orang IT karena teknologi sedang tren atau naik daun. Ya memang pada saat itu gue sedang suka bermain game. Tapi kalau misalnya gue disuruh belajar, gue belum tentu paham dan gue belum tentu bisa menjalankannya. Di sisi lain, gue pun menyadari bahwa jika gue ditanya hal yang gue suka, gue belum tentu bisa menjawab hal tersebut. Rasanya bingung. Seolah-olah gue tidak tahu jati diri gue mau dibawa kemana. Mungkin karena pengaruh hidup gue yang dari kecil terlalu monoton, ditanya hobi pun gue belum tentu bisa menjawab. Pada akhirnya gue pergi ke kampus hanya untuk mendapatkan nilai bagus, dan tidak peduli gue suka atau tidak, gue hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tua gue. Setelah beres kuliah, gue sempat bekerja di salah satu perusahaan kurang lebih 1 tahun. Disitulah mulai terbenam dalam pikiran gue, sebenarnya apa sih hal yang gue suka? Apa sih mimpi yang lu ingin raih? Lu yakin sama pekerjaan yang lu lakuin sekarang? Kegalauan itu selalu mengganggu hidup gue, dan hingga pada akhirnya gue sempat menemukan jati diri gue yang tidak bisa gue temukan sebelumnya. Dimana waktu itu gue sangat suka sekali menonton salah satu cooking show, contohnya MasterChef. Gue bisa menghabiskan waktu berjam-jam, dan ada passionate dalam hati gue untuk mencoba resep-resep dan mempraktekkan dari beberapa YouTuber-YouTuber ternama di luar sana. Namun seiring bertambahnya usia dan adanya tanggungan hidup yang gue harus penuhi, akhirnya gue memutuskan untuk tetap bekerja dan merintis karir. Tetapi jika gue bisa diberikan kesempatan, ingin rasanya dalam hati kecil gue untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Karena masalah itulah tercetus ide untuk membuat video ini. Gue bersama Christian ingin sekali membantu teman-teman di luar sana yang sedang menemukan jati diri kalian dan kebingungan. Apa sih hal yang gue suka atau kalian suka selama ini? So, our goal is
We don't you to be regret for the rest of your life. Di channel ini kita akan mencoba bertemu dengan orang-orang yang profesional, yang ahli di bidang industrial, untuk berbagi saran, pengalaman, tips and trik, serta alasan mengapa mereka memilih bidang tersebut. Lalu kita akan mencoba meminta mereka untuk menunjukkan salah satu skill mereka agar kalian dapat benar-benar yakin dalam memilih pilihan yang akan kalian buat nanti. Kita juga punya harapan untuk bisa membantu kalian untuk menjadi jembatan jika kalian lagi stuck, bingung dalam menentukan pilihan hidup kalian. So, please support this channel and see you. Bye-bye.